menerima surah wal istifadah selama tidak ada pertentangan. Jadi cukup dengan surah wal istifadah. Kalau tidak ada pertentangan sama sekali, berarti dia lolos di dalam surah wal istifadah. Gitu loh. Ya, mungkin kita bertanya ini mungkin ada Gus Alkemi itu Kang Goib sama Gus Lora ya. Kita pendapat ya netizen banyak. Maksudnya begini yang kita pahami kan. Tolong diluruskan. Tadi itu yang bikin saya kok tidak nyambung ya. Dalam menetapkan nasab ada metodenya, ada kaidahnya kan, ada melalui surah, melalui kitab nasab dan dan sebagainya. Nah, diuji dari kita coba sepakatin dari konteks surah gitu kan. Ini mohon berikan pencerahan kepada kami kan gini kan. Ya. Ketika kan disebutkan adanya kepopuleran, tidak adanya penolakan, lalu ia dikenal di di daerah asalnya. Nah, di situ kan ternyata kan terbukti bahwasanya itu ditolak, ya kan? Terus dia juga tidak dikenal di asalnya, kan begitu. Nah, setelah kita membahas itu, artinya ini kan butuh verifikasi gitu loh. Nah, alat untuk memverifikasi ini adalah data, catatan, kan begitu. Akan tetapi akan menjadi bingung kita mana coba dalilnya yang menyebutkan bahwasanya surah itu harus memerlukan catatan. Kan ini menurut saya agak beda sudah maknanya. Paham nggak itu ya maksudnya yang dimaksud tadi? Iya, gini maksudnya. Paham. Iya, betul. Gini loh. Gini Bang Jemput. Kita itu kan nggak lari ke catatan dulu. Iya, betul. Nggak lari ke data, betul. Karena mereka itu mementingkan simai, ya kan? Ya. Surah wal istifadah, metode yang diikutkan kepada simai, apakah sesuai? Kan gitu. Ya. Kalau kita mengikutkan sifatnya simai, harusnya itu adalah satu membuahkan pengetahuan, ya kan? Betul. Atau sangkaan yang kuat, satu. Betul. Ya kan? Betul. Dan tidak adanya penolakan secara umum dan khusus, ya kan? Dan tidak ada tentang kesikon secara bayinah, ya kan? Ya. Yang saya tanyakan ini kesikon secara bayinahnya itu ada apa enggak pada abad itu? Nggak ada. Ini yang penting. Ya. Itu enggak ada itu kesikoh. Enggak ada. Ya itu, ketika bayina, kesikoh dan bayina itu nggak ada kan, artinya surah itu kan nggak bisa dipakai dalil surah itu kan gitu kan Gus? Ya, bisa. Nah, itu loh yang dimaksud tadi benar itu sudah benar. Terus yang jadi persoalan ketika itu tidak ada sikoh dan bayinanya juga tidak ada, kan tentunya kan kita harus merujuk kepada kitab toh, kan begitu. Cuman yang jadi persoalan ketika kita ingin merujuk kepada kitab, minta dulu dia ke kita bahwasanya mana dalil yang menyebutkan surah itu harus pakai kitab. Kan ini kan beda sudah artinya. Nah, penjelasannya itu begini Om Z, Kang Den, penjelasannya begini. Metode metode atau kaidah nasab itu dijalankan oleh ahli nasab. Lah bagaimana seorang ahli nasab menjalankan metode? Itu juga harus dipelajari gitu loh. Paham ya maksudnya? Ada satu metode. Ya kan? Ada satu metode kayak tadi surah wal istifadah. Seorang ulama ahli nasab menjalankan metode ya semacam itu tadi, semacam Lokojoyo tadi. Cara menjalankannya. Nah, yang saya tanyakan Gus Gemi, tadi kan mu'aradnya harus kan menggunakan hakim, ya kan? Sekarang saya tanya tadi itu, apakah ada yang mentashihkan dengan hakim? Tidak ada, makanya tadi mau saya tarik ke 150 mufti yang katanya ada. Suruh sebutkan saja kan, satu saja nama. Kan tidak disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, gitu loh. Nah, ya kan? Kalau simainya dia mengikuti tata cara simai yang ada di pada surah wal istifadah, harusnya sugronya itu ada pada qabilah dan ada pada negara asalnya. Lah, ya kan? Lah, apakah ada hakim yang menetapkan di negara asalnya? Mentashihkan. Lah, itu yang saya mau pertanyakan. Nah, itu betul larinya akan ke situ dan begitulah cara
apa namanya an-nasabah menentukan menggunakan satu metode gitu loh. Yang mereka tidak pahami atau tidak digunakan adalah bagaimana seorang an-nasabah itu menjalankan satu metode. Ya seperti itu tadi urut gitu loh. Maka ketika mereka menyatakan sudah diisbat, ketika ditolak di Yaman pertama dan kedua itu sudah diisbat oleh 150 mufti. Pertama, kejanggalannya masa ada 150 mufti pada saat itu. Yang kedua, oke, anggap saja ada. Sebutkan satu saja. Ketika Rumel Abbas saya tanyakan sedemikian itu, nggak bisa jawab pula karena memang nggak ada. Semua yang di kalam di kitab mereka itu mubham sifatnya, mubham semua. Bang, izin makanya bernarasi sebentar, Bang. Ya, silakan. Izin. Jadi gini, Bang, saya itu mencari kebenaran ini itu berdasarkan istilahnya sebab awal dari tesis Kiai Imad. Seharusnya begini, kalau kita berdiskusi dengan orang-orang Ba'lawi itu, kita harus mengedepankan metodologi penelitian yang sifatnya akademis. Karena kalau di dalam dunia akademis itu patokannya jelas dan standar gitu. Apa itu yang dimaksud patokan akademisnya? Itu untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Kan itu kan sebuah tesis. Penelitian Kiai Imad itu dimulai dari standar kebenaran ilmiah. Isi dari kebenaran ilmiah itu minimal ada 3. Pertama, di dalam memvisualisasikan jabaran-jabaran Kiai Imad itu sifatnya deskriptif. Ada metodologi penelitiannya. Termasuk di dalamnya itu metode surah wal istifadah. Inti dari surah wal istifadah itu nanti diverifikasi di metode penelitian yang kedua yang namanya faktual. Benar nggak? Surah wal istifadah itu faktual. Cara memverifikasinya itu hanya di dalam metode kajian-kajian ilmiah itu, karena dia itu sudah di abad sebelumnya, maka verifikasinya memang yang dikatakan Kiai Imad kitab sezaman. Itu verifikasi yang paling mutlak yang dilakukan oleh seluruh peneliti-peneliti, baik itu istilahnya dari orientalis apa segala yang bisa menghasilkan kebenaran ilmiah. Nah, kalau kita memakai metode tradisional itu pasti ujungnya debat kusir, Bang. Ujungnya itu pasti debat kusir. Nah, hasil dari tesis itu nanti menghasilkan sebuah kajian yang sifatnya tentatif. Artinya tentatif itu kebenaran yang sementara oleh Kiai Imad itu mengatakan nasab itu tidak tersambung. Dan itu harus ada, kalau umpamanya dibuktikan, harus ada antitesis. Makanya saya biasa itu kalau umpamanya berdebat dengan, tadi kan saya sudah bilang, apa standar untuk menguji nasab seseorang? Salah standar yang paling utama itu adalah tercantum tidak atau didokumentasi tidak oleh kitab-kitab yang sezaman oleh itu. Karena itulah memang kajian kalau di dalam kita masuk ke ranah akademik. Harus dibuktikan dengan kitab, Bang. Kalau cuman argumentasi, semua orang bisa berdalih, Bang. Tapi kalau kitab itu ada bukti konkretnya. Makanya saya bilang kalau umpamanya tadi itu di perdebatannya nggak nyambung buat saya. Makanya Kiai Imad itu tidak mau berdebat di ranah-ranah yang terbuka, yang intinya pasti ujung-ujungnya debat kusir. Karena mereka itu tidak mengetahui bagaimana standar metodologi kebenaran ilmiah itu sendiri, Bang. Makanya kemarin itu ada saya debat dengan siapa? Isi going itu. Saya masuk di standar itu, dia nggak bisa jawab. Dia bilang apa ulama itu menstandarkan harus ada kitab sezaman. Saya bilang itu bukan ulama yang menstandarkan, itu metodologi kajian ilmiah, kebenaran ilmiah itu harus ada faktual. Faktual itu dibuktikan oleh literasi. Nah itu maksudnya itu, Kiai Imad itu dibilang kitab sezaman itu dibuktikan oleh literasi. Kalau ada literasi, oke, kita terima. Enggak ada literasi, zong. Ada literasi yang diinterpolasi, itu sifatnya meragukan. Kalau standar kebenaran ilmiah, kalau ada yang meragukan, pasti ditolak. Kan begitu, Bang. Makanya saya bilang, kalau kajiannya itu, kalau kitab, biasanya pasti Oke. Mungkin ini melengkapi ya. Mungkin ini melengkapi. Anu Lokojoyo sebentar. Yang temennya Wali TikTok itu siapa? Yang ahli sanad itu siapa?
Oke, Alawi. Oh, itu Ki Alwi. Kiai Alwi itu kemarin saya tanya, apa perbedaan tasammuk dengan simai? Kalau simai itu tanpa melakukan pencatatan, tetapi kalau tasammuk itu harus wajib adanya catatan. Nah, itu harus tahu bedanya dulu gitu loh. Artinya apa? Berarti itu sudah menjadi dasar bahwa yang disebut dengan tasammuk di dalam surah wal istifadhah itu harus tercatat, terverifikasi maksudnya, gitu loh. Verifikasinya Kalau itu boleh- faktual kan? Kalau ada, oke. Kalau nggak ada, tinggalkan. Kan gitu, Bang. Ya, gini Ya, gini. boleh Bang nambahkan, Peta, Gus? gitu ya. Iya. Boleh nambahkan apa yang dimaksud Kang Teta. Silakan. Saya sepakat dengan beliau ini, makanya kita tadi memulai itu dari metodenya, kan begitu kan. Maksudnya begini, ketika kita berbicara tentang metode, kan udah jelas suro. Oke, kita memilih penetapan nasab itu menggunakan suro. Nah, di situ kan ada tiga apa namanya itu syarat dari 4 itu. Misalkan pertama, ia terkenal, ya toh. Yang kedua, ia tidak ada penolakan. Yang ketiga, ia tidak Atau meluasnya berita, ya kan, yang membuatkan pengetahuan atau don yang kuat. Satu, apakah di situ si ma'inya itu membuahkan don, membuahkan pengetahuan, ilmu, ya kan, atau membuat suatu persangkaan yang kuat. Nah, ternyata kan terputus si ma'inya, ya kan? Kenapa kok saya katakan? Karena ada yang menta'arudkan. Berarti di situ tidak membuahkan. Satu, ya kan? Nomor 2 syaratnya intifa'ul mu'aradati fil umumi wal khususi au fil wathaiqil bayinat. Nah, yaitu kan tidak adanya yang menta'arudkan. Nah, ketika ada yang menta'arudkan, baik di dalam secara umum ataupun khusus, ataupun di dalam sesuatu yang memfikokan yang secara jelas, ya kan? Tadi kan ditetapkan secara jelas oleh kalangan mereka sendiri, bukan dari kalangan orang lain. Nah, ini kan berarti nggak fil umum, hanya fil khusus. Nah, kan gitu. Ini Iya, Bang. Makanya saya Betul bilang kok, semua dan kajian begini itu- mohon maaf saya kasih contoh loh kok ya, saya kasih contoh ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditentang nasabnya oleh cucunya, ya kan, oleh cucunya itu dibuktikan dengan satu catatan, gitu loh. nah, yang nggak Makanya maksudnya gitu. ditetapkan, maksudnya begini loh, ketika tadi ta'arud ya, Ya. itu, nah itu dibuktikan langsung begitu loh. Iya, kalau Nah, ada iya, maksudnya- pertentangan nasab itu, Bang, satu hal yang paling menjadi rujukan adalah literasi. Karena kalau ada pertentangan berarti harus dibuktikan kan? Bukti konkretnya itu adalah literasi, Bang. Kan begitu. Kalau orang cuma kuar-kuar itu cuman asumsi. Bukan gini bang. Iya. Maksudnya saya, ya kalau itu sudah benar, jenengan itu benar. Cuma kita ini membedah secara simai, loh. Nanti kita itu kan bisa menyangka daripada perdebatan mereka. Jangan lari kemana-mana dulu. Kalau itu Betul, sudah jangan benar. lari kemana-mana. Definisi Ini terkait operasionalnya metode SIMA itu apa? Pasti ujung-ujungnya kan harus ada literasi, toh? Lah, iya. Nah, Nanti iya. dulu. Iya nanti Kita dulu, pasti gitu, iya Bang. paham. Makanya tuh Tetapi metodologi kita kajian ilmiah itu sebentar. nggak bisa dibantah, Bang. Kita paham, apa yang jenengan katakan itu kita paham. Cuman mau kita urutkan tasammuk dengan simai, gitu loh. Ya, gitu Nah, aja. gitu Silakan lo kok. Di sini kan literasinya kan mengganggu simai, pendengaran. Iya. Jadi kalau Iya. pendengaran, satu, ya kan 3 syarat, kan 4 syarat. Yang ketiga adalah qatmun nasabati wasyuhrati. Terdahulunya nasabnya. Berarti ini harus ada di asal, bongkol. Dia mendengarnya itu sampai ke bongkol. Apakah ada pada itu ulama yang wathaiqul bayinat, menetapkan tentang apa itu data-data secara pendengaran pada waktu itu? Ada nggak? Nah, ini syaratnya.
Dan Jadi Pahlawi bukan itu konkret dan gini, Bang, ya. Ubaidillah itu ya kan, itu bertentangan dengan khotun nasabah gitu loh. Paham nggak lo kok? Kan nggak ada. Yang ada sima'inya ini pada masa ini abad 9 sampai ke bawah. Saya kasih gini, Bang. Sima'inya terputus. Saya kasih bukti Itu. konkret. Karena Bahkan begini, di sini sudah- karena begini, tasamu maupun simai yang dikatakan Ubaidillah itu setelah abad ke-9. Sebelum itu tidak Nah, berkesesuaian itu. dengan kitab nasab gitu loh. Betul. Jadi nggak ada keterdahuluan tentang nasab. Jadi gini, Bang, saya tambahin lagi dikit ya. Aku kasih bukti konkret. Aduh. Ya sudah paham saya itu, Bang. Kalau jenengan itu harus pakai literasi. Ini kita ini membedah secara simai, gitu loh. Syarat simai itu sendiri ada 4. Betul. Nah, ini yang tidak bisa ditembus adalah qatmun nasabati wa syuhrati. Bongkolnya ini terdahulu. Arti terdahulu ini berarti kan dari mulai nasab itu dicantolkan. Itu loh. Dia mencantolkan Ubaidillah sebagai anak imam. Nah, apakah di Iya, sini itu dan- adalah nasab? Syarat Nah, pertama itu saja sudah syuhroh. gugur, lo kok sudah gugur Lah, saya Lo kok tadi syarat itu- pertama. Pada saat Anda Bahwa berdebat, yang namanya surah wal istifadhah itu harus berkesesuaian dengan khotun nasabah. Nah, kalau itu, Nah, iya, ya kan, itu. artinya gini loh. Gini loh, Bang, maksud saya itu kita membedah simai. Kalau di masa, ya qatmun nasabati, ini kan terdahulu nasabnya. Berarti kan bongkol, ibaratnya yang diperselisihkan Ubaidillah. Maka simainya pun harus masyhur pada Ubaidillah. Dan siapa ulama yang menjelaskan pada masa itu? Ini yang saya cari dulu. Gitu loh. Qatmun nasabati wa syuhrati. Pendahulu. Ya, Gitu loh. boleh Ini sudah masuk Kak? mulai dari syuhroh. Boleh masuk Kak ya? Nah. Maksudnya saya sama Kang Peta tuh begini ya. Kalau kita tadi merujuk kepada suhro gitu kan, suhro itu kan udah sepakat nggak suhro itu dipakai gitu kan. Kenapa? Kalau tadi ada pertentangan dari Yai Goib, artinya suhro itu udah nggak bisa dipakai gitu kan. Nah artinya sudah masuk ke alenia kedua yang di kitab. Nah jadi ketika Betul, nanti itu berbicara betul. itu tidak usah lagi bawa suhro. Akan tetapi Yai, akan tetapi Kita ini sudah persoalannya paham, Kang Den Supir sudah paham. Tetapi Sudah paham, bagaimana kita Kang Den. menajamkan terkait simai tadi gitu loh, karena dia selalu membawa Simai loh, maksud saya. simai dan tasamu begitu loh. Penajamannya Itu di maksud situ. saya, Saya Kang Den. paham bahwa memang langkah kedua itu yang jenengan sampaikan gitu. Saya paham itu. Gitu. Tetapi bagaimana kita menajamkan terkait tasamu maupun simai begitu. Ya, Maksudnya ya. Pak. kalau dipaham Oke. begitu kan triggernya itu kan ujungnya itu pasti ke literasi, Bang. Benar. Jadi kalau ada debat Gini loh, Bang, argumentasi, gini, saya Bang. Iya, sepakat tapi dengan Mas kita Lora. dalam rangka sebentar, merunutkan satu langkah demi langkah gitu loh Bang maksudnya. Gini. Kalau saya sepakat sama Peta, itu sepakat. Artinya apa? 1000 dalil atau 1000 hujjah, ketika itu tidak tercatat, maka tertolak. Iya, Betul. Kiai, itu Paham. sudah jelas. Ini maksud saya mereka itu selalu membawakan redaksi surah wal istifadhah bisimai, istifadhah bisimaian, bisimai maksudnya. Lah kita itu harus bisa untuk mengolah ini. Gitu loh. Tapi Selalu walaupun dari simai sendiri likuli turukin kan surutun. Lah iya kan ini syaratnya, syarat Nah dari iya ini yang sedang kita bahas Pak Yai. Artinya apa? Mereka kalau membawa surah wal istifadhah harus lolos likul liturukin surutun. 4 syarat di dalam penggunaan surah wal istifadhah. Ketika satu saja syarat tidak memenuhi, maka tidak bisa menggunakan surah wal Gugur. istifadhah. Langsung menggunakan bisa. khotun nasabah. Lah itu. Nah, Makanya itu. saya Nah, jelaskan. sekarang gini ilustrasinya yang saya paparkan ya, bagaimana kita melihat sesuatu itu berdasarkan kajian ilmiah.
Anggaplah orang melakukan penetapan ahli waris di pengadilan agama. Ini yang pendek-pendek aja aku bilang. Yang kita butuhkan itu saksinya atau putusan dari pengadilan. Putusan. Iya, bukan saksi, bukan syahada. Itu literasinya yang kita butuhkan. Jadi kalau umpamanya ada orang berdebat seperti itu, ngalor ngidul, mempresentasikan, kalau tidak ada bukti, zong. Itu maksudnya, Bang. Bagus, Orang bagus, itu bagus. begitu, Bang. Gini Kalau loh, berdebat. makanya Iya. saya baca ini, Kunci saya kita. bacakan. Bang, kita ini paham itu. Cuman di dalam perdebatan itu tidak ujuk-ujuk ke situ. Gitu loh. Jadi pelan-pelan dari step by step. Karena di dalam ilmu nasab, ketika Ya opo. Dia larinya entah ke Ini loh. sorry. Dulu. Jadi ketika saya pun paham begini loh. Ketika surah wal istifadah tanpa sudah memenuhi syarat, maka sebenarnya tidak perlu juga catatan. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat, ya nggak apa-apa. Ya wajib menggunakan khotun nasabah. Itu Lah, kalau di iya. dalam ilmu nasab. Lah itu Bang, yang saya jelaskan sekarang itu dulu, makanya surah istifadah itu saya jelaskan. Ini nyambung nggak ke surah istifadah secara simai? Mereka itu Nggak nyambung. Nggak nyambung. Lah, Ya makanya artinya saya- kita sedang menguji kan loh kok, sedang menguji Nah, data itu mereka. loh. Nah, terus syarat keempat, antakunas syuhrotun fi qabilatihi au fil biladil asli la fi biladi hijratihi au fi baladil hijratihi. Jadi sugronya itu dalam lingkupan qabilah dan dalam lingkupan atau dalam lingkupan negara asalnya, bukan negara hijrahnya. Makanya di situ kan dijelaskan harus memakai mufti yang ada di negara asalnya. Sebutkan mufti yang di negara asalnya, Irak. Pada masa itu. Itu loh. Karena suronya harus ada kod munisbati wa syuroti. Harus terdahulu. Mufti atau Betul, hakim lah, betul. itu loh, mufti atau hakim. Betul itu, Yai. Cuman kan tadi ending pertanyaan dia, sebutkan dalilnya yang mengatakan suhro itu harus pakai data. Mana dalilnya? Kan itu kita tadi pada diem. Harusnya maksud saya Ya, hantam sudah di situ. Lah Tadi dia dalilnya bilang- kita harus beritahu secara step by step. Makanya begini loh, penggunaan metode kita harus paham pula, bukan hanya memahami metode, tapi menggunakan alat itu penting dan itu diterapkan oleh an-nasabah. Yang mereka tidak pahami adalah bagaimana cara menggunakan pedang gitu loh. Iya, itulah ini makanya nih, aku Sen. bilang. Saya Kajian tadi itu ilmiah diam. Itu Saya ada itu stepnya, tadi- Bang. Saya Kajian ilmiah itu ada stepnya. Mulai dari Saya- hal yang deskriptif. Kalau deskriptifnya dia bisa membuktikan, masuk ke langkah kedua. Faktual tidak. Faktualnya itu dibuktikan oleh literasi. Kalau nggak ada literasi, zong itu. Semua argumentasi pasti zong. Kan begitu, Bang. Tadi itu saya diam. Harus verifikasi saya, itu. saya di luar di Z tadi itu. Makanya saya Kalau kemarin saya- debat itu sama amannya isi iya. Goyong. Kalau saya- Satu aja. Aman. Ada Hujan-hujan nggak ini cari literasi yang kopi. membuktikan itu? Kalau nggak ada, zong. Nah, lah ya Bang, gini loh Bang, mereka itu ngotot menggunakan surah wal istifadah bisimai. Makanya kita itu jangan kemana-mana dulu. Sebenarnya kita sudah paham kalau itu memang nggak ada. Ya, kita Iya, patahkan disimainya kalau begitu paham, loh, Pak, Bang. nggak usah muter-muter. Kalau dia melakukan Oh argumentasi ya nggak begitu, bisa Bang, kalau di masuk dalam ke pembuktian dong. perdebatan. Enggak, kalau di dalam perdebatan ya kan, perdebatan kita harus step by step. Artinya apa? Mematahkan dalil mereka terkait simai begitu, Bang. Lah itu maksud saya. Baru Jangan kemana-mana kita dulu. konklusi, kita tampol Benar. dengan yang terakhir. Enggak gini loh, gini Kak Algemi, dari kata peta itu saya sepakat karena peta itu enggak mau ruwet. Kalau diskusi dia nggak mau ruwet. Ketika di persidangan itu sudah diputuskan oleh pengadilan, maka selesai sudah. Jangan lalu diurut kembali mulai awal.
gitu loh, reka Saya ini, kejadiannya di begini samping begini, akademisi, begini. saya praktisi hukum, Bang. Saya advokat. Jadi saya tahu beban pembuktian itu pasti kita ketahui. Siapa yang berani mendalilkan, dia membuktikan. Bukti itu kalau sudah lampau berarti surat. Bukti formal, Ya. literasi, Bang. Nah, Kalau nggak ada literasi, nggak masuk di akal saya. Nah, gini berargumentasi Bang Peta, apapun. Bang Peta, ketika Itu namanya kita bullshit. mau Sepakat, betul, Bang betul. Peta, Sepakat. ketika mau berdiskusi, syarat utama harus kita lakukan. Kalau toh memang dari klan Ba'alawi mewakili siapa yang mau didiskusikan, maka syarat utama harus dipenuhi. Apa itu? Kejujuran di dalam untuk membahas kitab. Jangan ada dusta. Betul, Nah, Bang. ketika Betul. itu ada kedustaan, udah nggak selesai. Iya. Iya, tadi jenengan belum pada masuk tak undang gitu. Tapi sebenarnya Saya- kita ini sudah saya paham juga sekali mengenai- apa yang dikatakan Terus kami- oleh. Aku tak ngomong. Aku tak Oke, ngomong. silakan. Tadi itu kan sampean pada belum masuk. Saya sendirian sama skincare. Nah, saya bangun tidur ya, Yang- baru bangun tidur cari warung kopi hujan-hujan ini. Bukti yang saya tampilkan itu dari catatannya kayak Luko saya tampilkan tetap diayeli. Terus Lora Mas Kodir naik. Lorama Mas ngomong kalau kembali ke catatan dia dalilnya itu aja, bukannya menyamakan persepsi tapi membenturkan persepsi gitu loh. Jadi saya tadi itu pas baru datang dia menyebutkan masalah nasab daripada Ahmad bin Isa. Maka itu sebenarnya yang saya mau kejar gitu loh. Anda ini argumen seperti itu ada nggak catatannya? Satu. Lalu kemudian tampilkan biar kita bahas bersama-sama gitu loh. Itu tadi Jangan Jose sampai kewalahan itu sempet. Makanya saya minta Nah, gitu loh. makanya kan gini loh kawan-kawan, mereka itu tetap memakai simai. Nah, simai itu harus kita patahkan dulu, baru kita lanjut kepada metode yang kedua, turuk yang kedua. laku ketika pendengarannya baik, paham nggak? Makanya itu Yai, simai itu kan ada syarat 4. Apakah sudah memenuhi syarat yang 4 itu? Ternyata nggak memenuhi, gitu loh. Itu yang kita patahkan dulu. Nah, lalu kita lari ke selanjutnya. Kalau diskusi seperti itu. Adapun dalam simai tasamu itu juga ada syarat dan syarat di situ itu harus tercatat. Enggak tercatat. Simai Gimana kalau Simai tidak. Gini loh. Kalau di dalam hadis yang namanya simai itu tidak harus tercatat, tetapi adanya itu loh mendengar secara langsung. Jadi urut gitu. Betul. Tetapi tasamu beda lagi konsep tasamu. Kalau tasamu itu sudah terbukukan, sudah tertuliskan begitu. Misalkan saya mendapatkan sanad ya kan. Kalau di Rembang, Tulis. di Rembang ya, Bamun itu selain simai langsung dari gurunya, dia juga mendapatkan catatan. Nah, itulah yang disebut dengan tasamu. Gitu. Itu beda tasamu dengan simai. Nah, sedangkan yang di sini di kitab Rosail Fi'il Menasab itu simai. Itu loh yang dibawakan kan kitab itu. Itu loh. Nah, aku njaluk penjelasan iki kayak lu kok. Iki menurut Ibnul Qadi itu bukan penjelasan yang konkret. Ini yang sampean nganu kayak lu kok. Nang kitab Usul wa Qawaid kuwi lho, halaman 12 wi. Terus kami penjelasan iki piye iki? Aku gak ketok ning ngono kuwi gak ketok. Ini menjelaskan beberapa nama orang yang mempertentangkan persoalan Sadah Ba'alawi wi. Ya Itu kalau di dalam usul itu adalah Ubaidillah Maimun. Bukan secara spesifik. Kalau saya kan langsung kan bahwa Ubaidillah Maimun itu ya Ubaidillah Ba'alawi ini. Makanya saya bisa menyambungkan kepada dalil ini begitu maksudnya.
Itu yang tadi Maka nggak kalau kamu ndak, Iya. ya ndak bakal diterima karena ini yang dimaksud adalah Ubaidillah Maimun, sedangkan mereka tidak menerima Ubaidillah Maimun. Makanya kan kalau diskusi Kalau kita ikut yang begini, kalau di alur dalam mereka dulu. kitab Rasail fi ilmil ansab karya Sayyid Husin bin Haidar al-Hashimi itu dikatakan di situ tidak boleh sama sekali menetapkan atas yang diingkari keilmuannya. Karena sesungguhnya diam atas kebohongan akan nasab itu sama halnya dengan mengakuinya. Maka termasuk salah satu pendusta yang dilaknat Allah dan Rasulnya. Ini bagi yang diam, lalu bagaimana hukumnya orang yang menukil kebohongan tersebut? Itu dalam muqaddimah kitab Rasail itu. Iya, lalu saya yang kecewa dari Ibnu Khaldi itu begini tadi, ketika Lokojoyo mengatakan bahwa sebenarnya itu kan sebuah pertanyaan, berarti diisbat oleh mimpi. Loh, kamu percaya berarti diisbat oleh mimpi? Lah itu kan lucu membalikkan kan. Itu sebuah pertanyaan. Gitu. Lah Aku, iya. aduh itu gimana sih Khaldi ini? Oh, Dalam di sana kitab dijelaskan kan dia itu mendapatkan kan Sultana binti Zubaidah itu mendapatkan dirinya itu adalah bermimpi, kemudian terjaga menjelaskan gitu loh. Berarti penolakan itu dijawab oleh mimpi, berarti dalilnya adalah mimpi. Gitu loh maksudnya Loko itu tadi. ngomong kayak Bukan berarti Lokojoyo percaya pada isbat melalui mimpi. Malah ini sebenarnya sebuah pertanyaan kepada mereka. Masa ada isbat itu ditentukan oleh mimpi kan begitu? dalam ciri-ciri orang atau kelompok yang mendustakan nasab menurut Sayyid Husin bin Haidar al-Hashimi dalam kitab Rasail tadi fil ilmil ansab pada halaman 179, hubbul mal wa jam'ud dunya, cinta harta benda dan gemar mengumpulkannya. betul. Nah itu. Nah, ini. Kalau Nah, dia contoh, sebentar biar saya clearkan semua. Nah, keburukan akhlak pun ya dan watak yang hina akan tetapi mereka suka menampakkan dengan keagungan dan dengan pura-pura baik menampakkan akhlak terpuji. Kedua, kamata roda yan illa wahwa yadmiru su'udi diyanatun. Setiap kamu melihat orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, pasti mereka akan menyembunyikan akan keburukan agama. Terus yang ketiga, nafil ansabis sahih. Artinya menafikan nasab-nasab yang sahih. Terus tasihul ansabus saqitoh. Ya, membenarkan mengisbat nasab-nasab yang batal gugur. Istaqwa bighairihi minal adya. Artinya saling menguatkan dengan sama pemalsu nasab. Ya. Terus as-sa'yil hasis nahwa syahrata wa talqib bi anwa'il alqab wa ghadaba minastahru minal akhrin, berusaha dengan bersungguh-sungguh supaya terkenal dan menggunakan berbagai macam julukan dan membenci orang-orang yang populer nasabnya dari sisi yang lain. Nah, sekarang kita tengok di kitab Bughya yang mana dia lebih baik Kelandia Ba'alawi daripada Ahlul Bait. Dari sini, dari kitab ini sudah gugur mereka. Itu di Rasail itu.
Kemudian kalau dikasih pembuktian larinya Iya. kayak gitu kok, nasab orang lain kok. Saya mau memperkuat Luko terkait dalil yang dibawakan di dalam Al-Ghuror halaman 116 dan Ar-Rahmanur Rahim halaman 43 dan 44 serta bukan muktamar ya, Basul Masail Bahasil Masyari dengan Poro Yai. Lah itu Al-Ghuror maupun Ar-Rahmanur Rahim itu menunjukkan bahwa itu kan abad ke-9 sezaman dengan Ali Asyakron. Artinya ketika Ali Asyakron mengatakan Ubaidillah itu Abdullah, ya kan, anak Ahmad bin Isa, itu sudah dibantah, sudah ada yang membantah sejak awal. Terekam di mana? Di Al-Ghuror. Terekam di mana? Di Ar-Rahmanur Rahim. Itu aja poinnya, di situ dalil yang dibawakan Loko. Bukan begitu Loko? Betul, betul. Itu memang poinnya ke sana. Kenapa kok di situ selalu penjelasannya adalah bukan dari keturunan Sayyidina Fatimah, bahkan keturunan Sayyidina Ali. Berarti itu sudah sesuai dengan pandangan ulama Nusantara bahwasanya ya kan, nasab yang dari Rasulullah yang digelari dengan Sayyid dan Syarif secara uruf mutlak itu adalah berjalur kepada Sayyidina Fatimah, bukan berjalur kepada Sayyidina Ali. Karena kalau nanti berjalur kepada Sayyidina Ali, maka rentetannya itu kepada Abu Thalib. Atas ini satu mbak antara Rasulullah dengan Sayyidina Ali, ini satu mbak, Bani Hashim, Bani Muthalib. Makanya kan dalam tes DNA tidak semua C1 itu adalah keturunan Rasulullah. Gitu loh. Ada 2 poin ya Loko Joyo. Poin pertama bahwa harus dari jalur Fatimah, ya kan? Poin pertama. Poin Ya. kedua bahwa sudah ada pertentangan dengan dalil 2 tadi ya. Sudah ada pertentangan di zamannya Ali Asyakron gitu loh. Itu poinnya. Kalau mereka mengatakan tidak ada pertentangan, itu bullshit. Gitu, bullshit. Ya, tapi Lalu boleh- dia boleh- Ini boleh Jami. masuk nggak? Boleh sebentar. boleh masuk. Nanti perdebatannya adalah di Al-Mu'arodoh, gitu loh. Ya, jadi begini, betul. boleh masuk ke itu ya Iluko. Kalau saya coba menalar kembali ya apa yang disampaikan Kang Peta itu, persoalannya begini Kang.